Holy shit! Cerita berawal dari sebuah rumah sakit. Terlihat seorang perawat bernama Anna sedang memberikan laporan kepada sang dokter tentang beberapa pasien yang terluka akibat tergigit. Setelah selesai melakukan tugasnya, Anna pun langsung pulang menuju rumah untuk menghabiskan waktu bersama suaminya. Keesokan paginya, di saat Anna masih tertidur pulas, sang suami yang bernama Louis tiba-tiba terbangun melihat seorang gadis kecil sedang berada di depan kamarnya. Melihat ada yang aneh, dengan cepat Louis langsung menghampiri gadis kecil tersebut. Call an ambulance! Melihat suaminya terluka parah, dengan cepat Anna langsung menelepon untuk mencari bantuan. Namun di saat Anna sedang sibuk dengan teleponnya, tiba-tiba sang suami bangun dan langsung menyerang dirinya. Louis? Louis, what are you doing? Akan tetapi dengan berani Anna berusaha melawan hingga berhasil melarikan diri dari kejaran suaminya. Setelah berhasil melarikan diri, Anna menyadari jika keadaan di luar rumahnya sudah berubah menjadi sangat kacau. Dan ia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri jika ada beberapa orang dengan kejamnya menyerang orang lain. Singkat cerita, di saat tersadar dari pingsannya, Anna lalu bertemu dengan seorang polisi bernama Kenneth. Mengetahui Anna sedang membutuhkan pertolongan, Kenneth pun mengajak Anna untuk pergi bersama dirinya. Ketika berada di tengah jalan, Kenneth dan Anna bertemu dengan beberapa orang. Mereka adalah Michael, Andre, dan sang istri bernama Luda. Ketika Kenneth ingin melanjutkan perjalanannya, Michael melarang karena semua orang yang ada di sana sudah berubah menjadi makhluk mengerikan. Dan makhluk itu mereka sebut sebagai zombie. Setelah itu, Michael mengajak Kenneth dan Anna untuk bersembunyi sementara waktu di tempat yang lebih aman. Beberapa lama kemudian, ketika mereka sudah berada di sebuah mall, Michael dan Andre berinisiatif untuk memeriksa dan memastikan tempat tersebut aman dari para zombie. Di saat sedang memeriksa, Michael menemukan pintu salah satu toko dalam keadaan tidak terkunci. Namun ketika berada di dalam, Michael melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Di tempat berbeda, Kenneth yang masih bersama Anna tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan salah satu zombie yang langsung menyerang. Melihat Kenneth kesulitan melawan si zombie, tanpa ragu dengan menggunakan senjata milik Kenneth, Anna langsung menghabisi si zombie. Setelah berhasil selamat, mereka lalu bertemu dengan 3 orang security bernama Terry, TJ, dan Bart. Lalu sambil menodongkan senjatanya, TJ menyuruh Anna dan yang lainnya untuk segera pergi. Namun Michael menolak karena tidak ada lagi tempat yang aman untuk bersembunyi. Kemudian Anna meminta kepada TJ jika mereka ingin tinggal di tempat ini hanya untuk beberapa hari. Mendengar itu, TJ langsung mengizinkan mereka tinggal. Akan tetapi mereka tidak diperbolehkan membawa senjata. Beberapa lama kemudian, di saat sedang beristirahat, Michael mencoba memberikan saran kepada TJ jika mereka harus menutup semua pintu untuk mencegah zombie itu masuk. Dan mereka juga harus membuat tanda peringatan untuk mengantisipasi jika ada pertolongan datang. Di saat Anna dan yang lainnya sedang membuat tanda di atas gedung, tiba-tiba mereka mendengar ada suara tembakan yang berasal dari atas gedung lain. Dan ternyata masih ada orang yang hidup, dan dia adalah Andy, si pemilik toko senjata. Tidak lama kemudian, Andy melihat jika ada helikopter yang datang.
Namun sayangnya helikopter tersebut sama sekali tidak mempedulikan mereka dan pergi begitu saja. Keesokan paginya tiba-tiba mereka mendengar ada sebuah truk sedang diserang oleh segerombolan zombie. Mengetahui itu, Anna meminta kepada TJ untuk menolong orang-orang yang berada di dalam truk tersebut. Akan tetapi TJ menolaknya karena bisa saja salah seorang dari mereka telah terinfeksi. Dan ia tidak mau mengambil resiko jika nantinya para zombie tersebut bisa masuk ke tempat ini. Setelah berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam truk, mereka mendapati ada 2 orang yang terluka karena tergigit. Beberapa lama kemudian, di saat Anna sedang sibuk membersihkan luka di tangan seorang pria bernama Frank, tiba-tiba seorang wanita yang terluka sangat parah menunjukkan gelagat yang aneh. Mengetahui itu, Anna pun mencoba memeriksanya, dan ternyata si wanita tersebut sudah dalam keadaan tewas. Namun ketika Anna selesai memeriksanya, tidak lama kemudian wanita itu bangkit dan langsung menyerang. Holy shit! Beberapa lama setelah kejadian mengerikan tersebut, Anna memberitahukan kepada yang lain jika wanita tersebut tewas karena gigitan yang mematikan. Dan tidak lama kemudian ia pun bangkit kembali. Melihat itu, Anna teringat dengan kejadian yang telah dialami oleh suaminya. Mengetahui itu, Michael lalu bertanya kepada Anna siapa lagi orang yang telah tergigit. Mendengar itu, Anna beranggapan jika Frank lah orang yang telah tergigit dan ia harus dimasukkan ke tempat yang aman untuk dikarantina. Akan tetapi Michael menganggap jika dibiarkan, Frank akan sangat berbahaya. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka harus segera membunuh Frank sebelum keadaan menjadi sangat buruk. Kemudian Anna dan yang lain menemui Frank untuk memberitahukan jika ia telah terinfeksi. Dan dengan berat hati mereka harus membunuhnya. No, leave my dad alone. Go away. Karena jika dibiarkan, Frank akan menjadi salah satu dari para zombie. Kalau sampai itu terjadi, maka ia akan membahayakan yang lainnya. Setelah itu, Frank dimasukkan ke salah satu ruangan. Dan sebelum dieksekusi, ia diberi kesempatan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada anak yang bernama Nicole. Singkat cerita, ketika Anna dan yang lain sedang asik mengobrol, tiba-tiba lampu di mall tersebut mati. Mengetahui itu, Michael, Kenneth, TJ, dan Bart mencoba mencari generator yang berada di basement untuk segera menyalakan lampu sebelum keadaan berubah semakin memburuk. Kemudian dengan penuh kehati-hatian mereka terus berjalan menyusuri tempat yang sangat gelap untuk segera sampai di tempat generator berada. Namun ketika mereka berpikir keadaan di tempat tersebut aman dari para zombie, mendengar ada suara tembakan. Dengan sekejap gerombolan zombie datang untuk menyerang. Melihat itu, dengan cepat mereka pun lari untuk menyelamatkan diri. Karena banyaknya zombie yang datang, dengan sekuat tenaga, Michael dan yang lain berusaha melawan untuk bisa menghentikan para zombie tersebut. Di tempat lain terlihat seorang wanita bernama Norma datang ke tempat Andre dan istrinya berada. Lalu ketika ia bertemu dengan Andre, Norma terkejut jika ternyata Luda sudah berubah menjadi zombie. Melihat itu, dengan berat hati Norma pun langsung membunuh Luda. Mendengar suara tembakan, Anna dan yang lain langsung bergegas menuju ke tempat tersebut. Namun yang mereka temukan hanyalah mayat Norma dan Andre
beserta istrinya yang sudah dalam keadaan tewas. Setelah kejadian tersebut, Kenneth mengatakan kepada yang lain jika mereka harus melakukan sesuatu agar apa yang dialami oleh Nurma tidak terjadi kepada yang lain. Dan Kenneth juga mengatakan jika ia tidak ingin selamanya menunggu di sini hanya untuk mati. Kemudian Michael memberitahukan saat berada di basement ia melihat dua mobil yang terparkir. Namun mereka harus memperbaiki bis tersebut agar bisa melewati para zombie. Lalu seorang pria bernama Steve menyarankan agar mereka pergi ke pelabuhan karena ia memiliki sebuah kapal yang bisa mereka gunakan untuk pergi. Mendengar itu, akhirnya Kenneth dan yang lainnya setuju dengan ide yang dibuat oleh Michael. Beberapa lama kemudian mereka mulai bekerja dengan memasang beberapa penghalang dan mempersenjatai bus tersebut. Mereka pun saling bekerja sama dan bahu-membahu mengerjakan tugasnya masing-masing agar bisa menyelesaikan pekerjaan itu tepat pada waktunya. Selang beberapa lama setelah bus siap digunakan, mereka mendapatkan masalah baru ketika mengetahui jika Andy sedang dilanda kelaparan. Namun di saat yang lain sedang memperdebatkan bagaimana cara mengirim makanan ke tempat Andy, tiba-tiba Kenneth memiliki sebuah ide setelah melihat Nicole yang sedang asik bermain dengan anjing kesayangannya. Chips is gonna be fine. Ternyata mereka menggunakan anjing milik Nicole agar bisa melewati segerombolan zombie untuk mengantarkan makanan kepada Andy. Namun ketika anjing tersebut berhasil melewati para zombie, tiba-tiba ada zombie yang melihat jika ada orang di tempat tersebut. Setelah itu Michael pun langsung mencoba menghubungi untuk mengetahui apakah Andy baik-baik saja. Selang beberapa lama Andy pun menjawab panggilan tersebut. Dan ia juga memberitahukan kepada Michael jika dirinya telah tergigit oleh salah satu zombie. Ketika mereka sedang galau dengan kondisi Andy, tiba-tiba dengan nekatnya Nicole pergi ke tempat Andy untuk mengambil anjing kesayangannya. Mengetahui itu, Michael menyuruh Nicole untuk segera keluar. Karena di dalam sana tidak lama lagi Andy akan berubah menjadi seorang zombie. Kemudian dengan sangat terpaksa mereka harus pergi ke tempat Andy menggunakan jalan lain untuk bisa menjemput Nicole. Namun setelah mereka berhasil sampai, dengan cepatnya para zombie tersebut langsung menyerang. Akan tetapi mereka bisa melawan dan masuk ke tempat Andy dengan selamat. Lalu ketika sudah berada di dalam, tanpa buang-buang waktu mereka langsung mengambil amunisi sebanyak-banyaknya untuk persediaan. Dan ketika sedang mencari Nicole, mereka melihat Andy yang sudah berubah menjadi zombie. I'm sorry, brother. Setelah berhasil menyelamatkan Nicole, TJ memiliki sebuah rencana agar mereka bisa melewati kepungan para zombie. Ketika berhasil keluar dari tempat Andy, ternyata ledakan tersebut sama sekali tidak bisa menghentikan para zombie untuk mengejar. Melihat zombie terus berdatangan, TJ pun tak henti menembak untuk bisa menghentikan zombie tersebut. Karena banyak zombie yang mengejar, mereka pun langsung bergegas menuju bis dan bersiap untuk segera keluar dari tempat tersebut. Namun ketika sudah berada di luar, zombie yang jumlahnya terlalu banyak malah menghalangi jalan mereka dan hampir membuat bis yang mereka naiki terbalik. Melihat itu, tanpa buang-buang waktu, lagi-lagi TJ keluar dan langsung melemparkan sebuah tabung gas tepat di tengah kerumunan para zombie. Beberapa lama kemudian, setelah bom tersebut berhasil membumi hanguskan para zombie, tanpa buang-buang waktu mereka langsung bergegas keluar dari tempat tersebut dan langsung tancap gas menuju pelabuhan.
Namun ketika berada di tengah jalan, Kenneth melihat ada salah satu zombie yang masih berada di bis yang ia kendarai. Kemudian di saat mereka bersiap untuk menyingkirkan si zombie, tiba-tiba bis tersebut menabrak kendaraan lain hingga terpental. Melihat Kenneth dan yang lainnya sedang berada dalam masalah, TJ dan Anna langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Kenneth. Namun ketika ingin pergi, Anna bertemu dengan Steve yang sudah berubah menjadi zombie. I got him. Selang beberapa lama Steve tewas, dengan cepat para gerombolan zombie langsung berdatangan. Mengetahui itu, dengan santainya Anna berusaha mengambil kunci kapal yang Steve pegang. Ketika Anna hendak kembali ke dalam bis, ternyata para zombie sudah mengepung. Namun dengan bantuan Michael, Anna berhasil masuk ke dalam bis dengan selamat. Ketika sudah berada di pelabuhan, dengan cepat mereka langsung berlari menuju kapal. Akan tetapi para zombie yang kelaparan ternyata tidak henti-hentinya memburu mereka. Melihat itu, dengan beraninya TJ berinisiatif untuk mengalihkan perhatian si zombie agar yang lain bisa naik ke atas kapal. Namun karena jumlah para zombie terlalu banyak, akhirnya malah membuat TJ kewalahan untuk bisa menahan para zombie. Menyadari itu, TJ yang sudah terjebak dengan terpaksa mengorbankan dirinya agar Anna dan yang lain bisa melarikan diri. Setelah TJ berhasil memberikan waktu kepada yang lain, Michael lalu menyuruh Anna untuk segera pergi. Namun sayangnya Michael tidak bisa ikut karena ia telah tergigit ketika menyelamatkan Anna dari kepungan para zombie. Mengetahui itu, Anna tetap memaksa Michael untuk pergi karena ia yakin jika Michael pasti bisa sembuh dari infeksi tersebut. Mendengar itu, Michael tetap menolak karena ia tidak ingin membahayakan keselamatan mereka. Dan setelah itu film pun